Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 10, Guru Dharma. Shin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1222. Sutra Teratai adalah yang terunggul ajarannya di antara semua sutra. Dikarenakan Buddha telah mengikis habis delusi, tidak dirugikan dan tak tergoyahkan lagi oleh hujatan atau pujian. Orang yang memujinya hanya memberi manfaat pada diri sendiri dan tidak memberi manfaat pada Buddha. Orang yang menghujatnya hanya merugikan diri sendiri dan tidak merugikan Buddha. Dosa atau berkah dari menghujat Buddha atau memuji Buddha, jasa atau kesalahannya benar-benar berat. Beberapa hari ini sepertinya terus mengulang, menekankan kepada semua orang, menekankan untuk melindungi dan menegakkan sutra. Sepenuhnya harus berhati-hati, tidak boleh menghancurkan orang yang melindungi dan menegakkan sutra, memfitnah, menghujat, dan sebagainya. Ini semuanya tidak boleh dilakukan. Berharap semua orang dapat bersungguh hati dan berhati-hati. Dalam bab Guru Dharma, yang terpenting adalah kita dapat mengetahui Dharma dapat membantu menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan bersungguh hati menerima Dharma, jiwa kebijaksanaan diri kita sendiri yang akan bertumbuh. Buddha Dharma ada di dunia, adalah untuk membawa kedamaian dunia. Buddha Dharma digunakan dan diterapkan di dunia. 4 unsur utama akan selaras. Setiap orang akan menciptakan berkah, melenyapkan bencana. Buddha Dharma ada di dunia. Setiap keluarga bisa hidup harmonis, memelihara dan mempertahankan prinsip dalam hubungan antar manusia. Inilah mengapa Buddha Dharma dibutuhkan di dunia. Dunia tidak dapat dipisahkan dari Dharma dunia. Buddha Dharma harus ada di dunia. Ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita semua harus melindungi Buddha Dharma, mencakup seluruhnya di dunia. Ini sangat penting. Lihatlah dunia ini. Populasi manusia sudah begitu besar. Populasi manusia di dunia, konsep, pemikiran dan kehidupan manusia, dan lain-lain. Setiap bentuk dan rupa yang terus-menerus berubah, prinsip moral yang terus melemah, sungguh mengkhawatirkan. Maka kita melihat, mendengar, dan mengalaminya. Banyak bencana di dunia. Baru-baru ini di dunia, berapa banyak bantuan internasional yang telah dilakukan. Di banyak negara, insan suci melakukan mobilisasi, memberi bantuan bencana dan bantuan darurat, ataupun pergi ke tempat yang miskin dan menderita, memberi bantuan musim dingin, sangat banyak. Terutama ketika mendengar sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Seperti kemarin di tahun 2016, berita terus-menerus melaporkan kudeta di Turki. Tiba-tiba terjadi kudeta. Kedua belah pihak saling mengebom. Ada bom dari udara dan dari darat. Ketika mendengarnya, tentu saja hati merasa tidak tenang. Apalagi di antaranya ada staf Dai TV. Terdapat sepasang suami istri. Mereka sangat bertekad. Apakah itu menggunakan liburan mereka atau waktu kerja mereka? Waktu mereka digunakan untuk melaporkan berita yang benar. Ketika ada bencana di dunia, mereka melakukannya sebagai kewajiban mereka. Sedemikian berpartisipasi, sampai ke tempat yang paling menderita dan paling berbahaya, melaporkan berita yang terjadi di sana. Sekarang 2 orang ini kebetulan pergi ke Turki, mewawancarai para pengungsi bagaimana hidup mereka di Turki, bagaimana insan suci di Turki membantu anak-anak belajar, cara pendidikan dan kondisi kehidupan. Mereka telah berada di sana selama lebih dari setengah bulan dan berharap dapat kembali dengan wawancara yang paling lengkap. 2 orang tersebut masih di tempat itu. Pagi-pagi sudah keluar.
mulai melewati jembatan, melintasi Eropa dan Asia. Begitu keluar pagi-pagi, pasti akan melewati jembatan ini. Selama wawancara, kudeta tiba-tiba terjadi. Jembatan ini disegel. Mereka ingin kembali ke tempat tinggal mereka, tapi tidak bisa kembali. Maka tinggal di hotel. Sama juga, mengirim wawancara saksi mata kembali ke Taiwan. Tetap melakukan pekerjaan mereka, tugas mereka, misi mereka, tanggung jawab mereka. Meski melihat kekacauan di sekitar, tembakan artileri di kedua sisi, terutama pengeboman udara. Ini adalah petaka akibat ulah manusia. Kenapa orang seperti itu? Kehidupan yang begitu damai dan bahagia, semua orang bisa hidup damai. Sebenarnya ada apa? Begitu banyak hal terjadi secara tiba-tiba, yang membuat orang terluka, terbunuh. Korban luka dan korban jiwa juga sangat banyak. Inilah hati manusia. Jika sebersit niat pikiran menyimpang, maka akan menimbulkan massa. Para massa seperti ini, interaksi semacam ini, terjadilah bentrok bersama. Di pihak Anda dan di pihak saya. Massa semacam ini telah menarik garis batas yang jelas. Partai Anda dan partai saya seperti ini satu sama lain. Mereka bentrok dan bertarung. Ini karena apa? Kehidupan alam, hukum alam, jika bisa dijaga dengan cara ini, fokus menjalani tugas sendiri, maka bisa hidup damai. Tapi hanya karena hati manusia di jalur kehidupan ini, mentalitas macam apa yang keluar jalur, benar atau salah, tidak bisa dibedakan secara jelas. Ini sungguh mengkhawatirkan. Akan tetapi kemarin kita berada di tempat ini. Insan Seci Filipina ada 20-30 orang pulang. Pulang memberi presentasi dan laporan. Melaporkan mereka dari tahun lalu hingga tahun ini. Waktu yang dilewati selama tahun ini. Memberitahukan saya bahwa hal apa saja yang mereka lakukan. Laporan dari setiap orang, tanggung jawab setiap orang. Mereka mewakilinya memberi laporan. Laporan dari setiap orang. Lalu saya memberitahu mereka. Terharu, sangat tergoncang. Terharu, saya bersyukur. Di Filipina, di mana orang di sana sepenuhnya tidak berkaitan dengan ajaran Buddha, kebanyakan dari mereka adalah umat Kristiani Katolik dan Protestan. Akan tetapi karena 3-4 tahun lalu, di tahun 2013, Topan Haiyan, bencana besar, lebih dari 40 negara menyerukan supaya semua orang yang bisa menyumbang uang agar menyumbang uang. Orang yang bisa menyumbang tenaga untuk menyumbangkan tenaga. Bahkan melampaui belasan negara insan seci, bergabung dengan mereka dalam melakukan bantuan darurat bencana. Dalam waktu 3 atau 4 tahun yang singkat, kota Ormoc dan kota Tacloban, juga kota Palu, semua sepenuhnya membaik. Kondisi ekonomi dibanding sebelum bencana pulih dengan cepat, lebih baik dibanding dulu, karena dulu hubungan antar manusia masih ada diskriminasi etnis antara penduduk setempat dengan suku Tionghoa. Satu sama lain masih memiliki konflik, dan keamanan juga masih sangat kurang baik. Setelah terjadi bencana ini, pemerintah telah mengumumkan bahwa seluruh kota akan dihancurkan. Namun begitu banyak negara, relawan seci di Filipina memikul tanggung jawab ini. Begitu banyak negara mendukung mereka. Mereka menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk bersumbangsi di sana. Terus hingga sekarang, mereka masih belum meninggalkan mereka. Terus menemani mereka di sana, membantu mereka untuk membangun kembali. Karena setelah terjadi bencana, orang-orang miskin ini tidak mampu membangun kembali, sehingga mereka berada di sana.
Wali Kota Ormoc telah memberikan 50 hektar tanah. Di tanah ini telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 1.500 rumah prefabrikasi di sana. Telah selesai dibangun dengan sangat rapi di sana. Saya terus berpikir, apakah rumah prefabrikasi itu sangat sederhana? Apakah bisa menahan angin topan? Ini hanya membuat mereka melewati untuk sementara waktu. Namun mereka kemarin pulang memberi laporan. Bisa melihat rumah prefabrikasi sementara ini yang dibangun dengan sederhana telah menjadi sebuah kampung besar. Menggunakan rumah prefabrikasi tidak hanya anak-anak bisa sekolah. Yang paling penting adalah mengajar mereka di sana. Mengajar mereka banyak kerajinan tangan, pelatihan profesional. Demikian mengajar mereka bagaimana menjahit, mengajar mereka bagaimana menyulam, mengajar mereka bagaimana membuat tas dan dompet yang sering dibawa. Sangat cantik. Tas-tas yang dibawa wanita ada beraneka warna dan bentuk. Bahkan semua disulam, terbuat dari kain yang berbeda dan lainnya. Ini semua dibuat dengan kerajinan tangan yang terampil. Sekarang penduduk di sana sudah bisa menerima pesanan pembuatan seragam. Seragam untuk karyawan pemerintah. Mereka mampu terima pesanan dan membuat seragamnya sebagai mata pencaharian mereka dan merubah kehidupan mereka. Dahulu mereka tidak memiliki keterampilan seperti ini, sehingga kehidupan mereka sangat kesusahan. Kini mereka mempunyai berbagai jenis kerajinan tangan untuk menghidupi keluarga mereka. Selanjutnya, produksi makanan, membuat kue, cara membuat roti, dan lain-lain juga mengajari mereka. Produksi makanan mereka juga sangat bagus. Semua pria dan wanita memiliki keahlian untuk melakukan sesuatu. Jadi semuanya seperti ini. Sebuah desa yang sangat makmur dan indah. Membahas lagi tentang pemandian Rupang Buddha tahun ini, mereka memindahkan keseluruhan ajaran Buddha ke sana. Kita di Taiwan menggunakan metode apa untuk pemandian Rupang Buddha? Bagaimana Taiwan menyusun pola pemandian Rupang Buddha? Mereka di sana menyusun pola yang lebih beragam dibandingkan Taiwan. Dilihat dari langit, sangat bagus dan sangat rapi. Di 3 tempat, lebih dari 14.000 orang di hari yang sama melakukan pemandian Rupang Buddha. Selain pola susunan yang diatur dengan sangat baik, mereka juga mengadakan gladi resik adaptasi sutra. Sejak bulan Maret, semua orang berinisiatif untuk datang mendaftar, bersedia untuk menerima latihan gladi resik. Mereka juga mendirikan panggung. Panggung tidak perlu dirakit. Pemerintah menarik sebuah bak truk yang datar dan menghias bak truk itu menjadi panggung. Apa yang ditampilkan di atas panggung adalah drama singkat tentang berbakti. Pertunjukannya benar-benar seperti interaksi antara anak pembangkang dan orang tua. Ketidakberdayaan orang tua, anak yang memberontak bahkan bergabung dengan kelompok geng, lalu masuk ke penjara. Orang tua pergi mengunjunginya. Penampilan yang sungguh mendalami peran. Benar-benar membuat orang sangat mengagumkan. Ada juga bagian dari sutra makna tanpa batas. Semuanya ada di tempat itu. Ketiga tempat itu demikian ditampilkan. Sangat terkesan, juga sangat menyentuh, juga sangat mengagumkan. Bahkan juga ada kegiatan untuk berbakti. Di bawah panggung juga ada yang membasuh kaki orang tuanya. Mereka sendiri sangat tersentuh. Mereka belum pernah menerima pendidikan seperti ini sebelumnya. Belum pernah berhubungan dengan ajaran Buddha. Rupanya prinsip ajaran Buddha sungguh bisa diterapkan. Pendidikannya begitu mendalam, membuat orang tersentuh. Ini adalah yang dilaporkan mereka kemarin. Walaupun ini sangat sederhana, tetapi setiap foto sangat menyentuh hati manusia. Ini adalah sedang menyebarkan Dharma. Ini adalah sedang membabarkan Dharma.
Bahkan dalam waktu 1 tahun, Filipina telah terjadi topan beberapa kali, bencana banjir. Orang yang bertanggung jawab di misi amal, bagaimana dia mengabdikan diri? Mengabdikan diri dan bersumbangsi, jalan kebenaran yang begitu panjang, membantu bencana, membantu kesulitan, bahkan di Pulau Bohol dan bencana di Ormoc yang terjadi 1 minggu sebelumnya. Gempa bumi besar, bencana yang sangat parah. Awalnya kita bersiap-siap untuk membantunya, tapi masalah Ormoc terjadi. Dampaknya sangat besar. Jadi begitu banyak tenaga, begitu saja bergerak menuju ke Ormoc. Juga tidak menyerah terhadap Pulau Bohol. Di tempat itu melakukan demikian untuk mereka. Selama 3-4 tahun ini tetap sama. Masih tidak henti-hentinya mendampingi mereka. Hal yang sama, rasa syukur penduduk setempat sudah lebih dari 20.000 orang seperti ini setiap bulannya. Masa celengan bambu. Membangun sekolah prefabrikasi untuk mereka. Sekolah sebenarnya mereka perlahan-lahan diperbaiki, sudah diperbaiki, dibangun kembali. Sekolah prefabrikasi ini didaur ulang kembali ke tempat yang rusak dan bobrok lagi, lalu membangunnya untuk mereka lagi, agar dapat digunakan mereka. Dengan demikian telah 40 lebih bangunan. Orang tua dan penduduk desa semuanya sangat bersyukur. Jadi mereka di tempat tersebut juga telah membentuk seci di daerah tersebut. Tidak bisa kekurangan. Orang-orang itu sudah sangat berharap seci di tempat itu dapat bertunas dan berakar, menumbuhkan akar. Sudah terbentuk hingga mau melakukan sosialisasi calon relawan dan pelatihan relawan. Orangnya sangat banyak. Bahkan bulan-bulan hari seci, sekarang Filipina menggunakan hari seci dinamakan hari amal. Apakah itu Ormoc atau Pulau Bohol? Di Pulau Filipina itu sendiri ada hari amal. Bergabung semuanya di hari yang sama itu. Semuanya akan pengembalian celengan bambu. Ini juga sangat bersyukur. Bodhisattva bersumbangsi dengan Dharma. Menanggulangi bencana pada waktu yang bersamaan setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Setiap orang mengetahui ini adalah Buddha Dharma. Setelah menerima Buddha Dharma dan menjiwai semangat seci, sehingga kekuatan cinta kasih dapat dihimpun. Yang terpenting adalah mengubah kebiasaan mereka. Semuanya, termasuk merokok, minum alkohol, berjudi, semuanya sudah berubah. Pengaruh ini sangat besar. Demikianlah Buddha Dharma. Buddha Dharma adalah juga prinsip kebenaran. Tidak peduli apapun agama Anda, tiada rintangan, Anda tetap saja berkeyakinan dengan agama Anda, namun batin dan perilaku sudah berubah. Kehidupan mereka sudah berbalik. Orang yang mengalami penderitaan sangat banyak, yang berpenyakit berat, tumor, juga mendapat bantuan. Singkat kata, setelah mendapat bantuan, lalu menginspirasi sampai ke rumah sakit. Awalnya demi mengobati anak, harus meminjam uang dari tengkulak. Namun setelah insan seci mengetahui lalu menolongnya, kisah ini terdengar oleh dokter. Ini yang akan dibantu oleh seci. Saya membebaskan uang jasaku sebagai dokter. Saya akan melakukan operasi terhadapnya. Saya tidak akan menerima uang darinya. Tidak perlu lagi meminjam sama tengkulak. Dokter tidak lagi meminta uang darinya. Bahkan dengan demikian, semua orang merasakan bahwa saling mendukung dengan cinta kasih yang demikian. Bahkan dokter pun ikut bergabung dengan seci, bersedia menjadi anggota Tima. Masih banyak yang lain, kisah yang mengharukan sangat banyak. Maka Dharma harus disebarluaskan. Memfitnah Buddha, menghujat Dharma, ini adalah karma yang sangat berat. Tetapi terhadap Sang Buddha tidak dirugikan, tak tergoyahkan.
Mereka yang memuji menguntungkan diri sendiri. Tidak ada pengaruh terhadap Sang Buddha. Tetapi terhadap orang yang menghujat dan menfitnah, karma dirinya sangat berat, sehingga dikatakan dosa atau berkah dari menghujat Buddha atau memuji Buddha, dosa dari menghujat dan memfitnah diterima oleh diri sendiri. Sangatlah berat. Tidak ada bedanya dengan Sang Buddha. Tetapi jika memuji Buddha, tiada bertambah atau berkurang. Tetapi terhadap diri sendiri, benar-benar yang kita peroleh adalah sukacita dalam Dharma. Bahkan timbul perasaan sukacita terhadap Sang Buddha. Setiap orang dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Hal yang sukacita kita kerjakan bersama-sama. Masyarakat akan aman dan tentram. Keluarga bahagia. Sesama manusia dapat berinteraksi dengan gembira. Coba pikirkan. Ini adalah cara memuji Buddha Dharma. Praktik berdasarkan ajaran Buddha Dharma. Sehingga masyarakat bahagia, harmonis, damai, dan leluasa. Ini adalah manfaat Buddha Dharma di dunia. Jangan memfitnah. Ada orang-orang yang sengaja datang memfitnah. Ada orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, langsung menyebarkan ketika mendengar. Ini tidak boleh dilakukan. Benar dan salah harus jelas dibedakan. Buddha Dharma ada di dunia dengan tujuan menciptakan berkah di dunia dan membawa kedamaian di dunia. Tidak membeda-bedakan agama. Semua dapat diajarkan di dunia. Ini adalah prinsip yang baik, harus dicapai. Jangan memfitnah. Marilah kita lihat naskah sutra sebelumnya. Selama 80 koti kalpa, menggunakan objek yang paling menakjubkan dari bentuk dan suara, serta bebauan, rasa dan sentuhan, sebagai persembahan bagi orang yang menegakkan sutra. Setelah memberikan persembahan demikian, seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak, seharusnya merasa senang dan bersyukur. Seraya berpikir, aku sekarang telah mendapatkan manfaat besar. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Kemarin Master sudah menjelaskan tentang 80 koti kalpa. Kita harus mengingat kesadaran ke-8. Kalau kita menggunakan kesadaran ke-8 untuk menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, mata kita melihat dan telinga kita mendengar, mulut dan lidah kita berucap, dan sebagainya. Dalam tindakan tubuh kita dan pikiran dalam benak kita, kita seharusnya menerima dengan sungguh-sungguh. Jangan melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Ajaran ini, kalau kita bisa melakukan ini, segala kebajikan akan kembali pada kesadaran ke-8 kita. Dan di dalam kesadaran ke-8 kita, segala benih kebajikan akan tertanam terhadap Buddha Dharma. Kita akan menggunakan segala yang berbentuk di dunia ini untuk menyempurnakan segalanya. Ini adalah dengan memberikan persembahan, bersumbangsi. Menegakkan sutra adalah dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata, ataupun memuji mereka yang menegakkan sutra. Mendengarkan sutra dan ajaran akan menginspirasi batin kita. Jadi kita harus merasa gembira dan beruntung, sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Lihatlah Filipina, karena topan Hayan, mereka sekarang memperoleh sukacita. Semua orang menyelami sutra. Lebih dari 10.000 orang bisa seperti ini, sama-sama menyelami sutra. Sukacita ini adalah sukacita Dharma. Ini tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Karena ada sebab dan kondisi inilah, insan suci bisa membawa Dharma dan menyebarkan sampai ke tempat itu. Bayangkan, bukankah ini membawa manfaat bagi orang banyak? Sutra berikutnya kembali mengatakan, baik saja Raja, sekarang aku beritahukan engkau, dari semua sutra yang aku babarkan, Sutra Teratai adalah yang terunggul di antara mereka.
Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Ini karena kewelas asian Sang Buddha secara khusus dipanggil sekali lagi. Memanggil nama Baisaja Raja. Baisaja Raja, sekarang aku beritahukan engkau. Dari semua sutra yang aku babarkan, Buddha memanggil Baisaja Raja dengan welas asih dan berkata, "Aku sekarang katakan padamu, semenjak aku mencapai penerangan sempurna, semua sutra dan ajaran yang kubabarkan. Bodhisattva Baisaja Raja, sekarang aku beritahukan engkau lagi. Dari semua sutra yang aku babarkan, Sutra Teratai adalah yang terunggul. Hari ini aku beritahukan. Sekarang aku beritahukan engkau, bahwa semenjak aku mencapai kebudaan, sutra yang aku ajarkan sangat banyak. Selama lebih dari 40 tahun, aku telah mengajarkan begitu banyak sutra. Di antara semua ajaran ini, Sutra Teratai adalah yang terunggul di antara mereka. Sutra Teratai ini adalah yang paling unggul. Tidak ada sutra lain yang dapat dibandingkan dengan Sutra Teratai. Tak ada bandingannya. Tidak satu pun yang setingkat dengan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah yang terunggul di antara mereka. Sutra Teratai ini tiada yang mampu membandinginya. Sutra ini adalah yang paling unggul. Ini berarti bahwa sutra ini mencakup semua sutra, raja dari segala sutra. Karena sutra ini adalah yang paling unggul di antara semua sutra, juga adalah raja dari segala sutra, maka Sutra Teratai pada umumnya orang menyebut Sutra Teratai sebagai Raja Sutra, karena menunjukkan jalan untuk mencapai kebudaan. Sutra ini adalah raja dari segala sutra, ajaran dari semua sutra, baik besar atau kecil, semu atau nyata, semua dibabarkan sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, masing-masing memakai metode yang berbeda-beda. Hanya dharma menakjubkan dari sutra ini, semenjak dibeberkan dan diungkapkan, semua makhluk dapat menerimanya. Dari itu, Buddha memberikan peramalan akan kebudayaan kepada manusia, dewa, dan 8 kelompok pelindung dharma, para praktisi dari 2 kendaraan dan bodhisattva. Semuanya guna mendukung pencapaian dalam dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal ini. Sutra ini adalah raja dari segala sutra, ajaran dari semua sutra, baik besar atau kecil, semu atau nyata. Semua sutra yang Buddha babarkan adalah sesuai dengan kapasitas para makhluk, ataupun membabarkan sutra yang skalanya sangat besar, seperti Sutra Prasna Paramita, yang terdiri dari beberapa ratus gulungan. Sutra Prasna Paramita mengajarkan tentang kebijaksanaan atau ajaran kecil seperti sutra agama. Terdiri dari bagian demi bagian yang mengajarkan tentang sebab dan kondisi dengan bercerita. Ada juga yang disebut ajaran semu. Ajaran Prasna menjelaskan bahwa segalanya adalah kekosongan atau yang disebut ajaran nyata. Ada juga penderitaan orang-orang di dunia. Ada banyak jenis penderitaan. Jadi Sang Buddha harus memikirkan cara untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Mau besar ataupun kecil, mau semu ataupun nyata. Berbagai macam jenis ajaran. Sebenarnya semua dibabarkan sesuai dengan kapasitas dari para makhluk. Ia melihat kapasitas dari para makhluk dan sesuai dengan ruang lingkup dari apa yang mampu diterima oleh para makhluk. Sang Buddha mengajarkan dharma kepada mereka. Jadi ia masing-masing memakai metode yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas setiap orang yang unik. Ia memakai metode yang berbeda-beda. Hanya sutra ini adalah sutra ini, Sutra Teratai yang menakjubkan. Di mana menakjubkannya? Semenjak dibeberkan dan diungkapkan, setelah mulai membabarkan Sutra Teratai,
mulai semua makhluk dapat menerimanya. Setelah Buddha mulai membabarkannya, yakni setelah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas. Setelah itu, beliau memasuki samadhi dan memancarkan cahaya Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya. Mereka sebagai pembuka di awal sutra. Kemudian keraguan semua orang saling memandang sampai Sariputra memohon Dharma. Buddha menolaknya sebanyak 3 kali. Sang Buddha mulai membabarkan sutra ini adalah begitu sulit. Mau membabarkan sutra ini tidak gampang. Ada orang yang tidak bisa terima, menimbulkan fitnah, atau orang yang memiliki pengetahuan dan pandangan yang sesat, atau yang lain-lain. Sudah ada di awal sutra, telah dikatakan dengan sangat jelas, bahkan selanjutnya menggunakan berbagai macam perumpamaan, keyakinan dan pemahaman, dan lain-lain. Bab perumpamaan tanaman obat, ataupun bab peramalan, bab perumpamaan kota gaib, dan lain-lain. Demi memberikan peramalan kepada manusia, dewa, 8 kelompok pelindung Dharma, memberikan peramalan pada praktisi dari 2 kendaraan, memberikan peramalan pada bodhisattva, diteruskan sedemikian. Ini adalah ajaran sejati. Dibabarkan kepada kita sangat jelas, semuanya guna mendukung pencapaian. Apakah kita adalah manusia atau dewa, 8 kelompok dewa dan naga, praktisi 2 kendaraan ataupun serawaka, kita semua dapat mencapai kebudaan. Sang Buddha mengajarkan Dharma sejati untuk mereka, Dharma yang menakjubkan dari 1 kendaraan. Demikianlah, Dharma dari sutra ini adalah begitu menakjubkan. Makanya dapat mencakup Dharma menakjubkan dari semua sutra. Keajaibannya adalah bahwa ia mencakup poin-poin kuat dari semua sutra. Mereka semua hadir dalam sutra teratai. Sangat lengkap, tidak kekurangan apapun. Sementara masing-masing sutra lainnya menakjubkan dengan caranya sendiri. Sutra teratai mengambil keajaiban semua sutra lainnya dan sepenuhnya digabungkan ke dalam sutra teratai yang menakjubkan. Pada kenyataannya, semua sutra itu membuka jalan bagi sutra teratai yang menakjubkan. Jadi makanya dapat mencakup Dharma menakjubkan. Semua keajaiban mereka dan semua jalan yang mereka buat. Dharma yang dengan sungguh-sungguh dan menakjubkan ini bersatu di dalam satu tempat ini. Jadi itu dapat mencakup Dharma menakjubkan dari semua sutra. Dharma dari sutra ini adalah begitu menakjubkan. Makanya dapat mencakup Dharma menakjubkan dari semua sutra. Tanpa sutra ini, maka Dharma dari semua sutra hanyalah menakjubkan secara relatif, bukannya saling menakjubkan. Dikarenakan munculnya sutra ini, membuat Dharma dari semua sutra menjadi menakjubkan secara mutlak. Itu sebabnya Dharma dari sutra ini begitu menakjubkan. Makanya paling unggul di antara segala sutra. Tanpa sutra ini, maka Dharma dari semua sutra, jika tidak ada sutra teratai, yaitu keajaiban dari setiap sutra akan terpencar, belum mencapai yang paling akhir. Jadi bukan sutra di masa lalu tidak bagus, tapi adalah tidak cukup pamungkas. Hanyalah menakjubkan secara relatif. Setiap sutra masing-masing hanyalah menakjubkan secara relatif yang berbeda. Yang semu memiliki keajaiban dari yang semu. Yang nyata memiliki keajaiban dari yang nyata. Besar memiliki keajaiban dari yang besar. Kecil memiliki keajaiban dari yang kecil. Adalah setiap sutra masing-masing memiliki keajaiban. Tetapi kepada orang yang berkapasitas unggul, membicarakan Dharma kecil bagi mereka adalah tidak sesuai kapasitas. Kepada orang yang berkapasitas kecil, membicarakan Dharma agung lebih tidak mampu memahami.
Jadi pasti harus membabarkan dharma sesuai kapasitas. Ini baru menakjubkan. Bukannya yang paling menakjubkan, bukan yang pamungkas. Oleh karena itu, sutra ini muncul, semuanya sudah ada. Membuat dharma ini dari semua sutra menjadi menakjubkan secara mutlak. Mengambil seluruh hal yang menakjubkan dari sutra. Membentangkan jalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah mantap dan pasti. Melangkah seperti ini hingga sampai ke tempat ini adalah sebuah akhir. Hendak memberi kita menakjubkan secara mutlak yang sangat sempurna, sangat pamungkas, sehingga dinamakan sutra teratai yang menakjubkan. Itu sebabnya, dikarenakan demikian, dharma dari sutra ini begitu menakjubkan. Dikarenakan demikian, baru dikatakan sutra ini adalah sutra teratai yang menakjubkan. Ini dinamakan dharma yang menakjubkan. Makanya paling unggul di antara segala sutra. Sering dikatakan di antara semua sutra, sutra teratai adalah yang paling unggul. Sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Dharma menakjubkan adalah layak dimuliakan. Maka orang yang menerima dan menegakkan ajaran dari sutra ini lebih layak dimuliakan lagi. Maknanya sudah sangat jelas. Dharma ini begitu menakjubkan. Kita harus menghormati dharma. Kita juga harus menghormati orang yang menegakkan sutra. Jika tidak ada orang yang menegakkan sutra, tidak ada yang membaca, menyalin, membabarkan dan mendengarkan sutra ini. Jika tidak ada orang-orang ini yang menerapkan sutra ke dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan di dunia, jika tidak ada yang demikian, bagaimana dharma ini bisa diwariskan? Jadi, kita harus menghormati dharma. Sejak zaman dahulu, sutra ini bisa diwariskan sampai saat ini, bisa kita dengarkan, bisa kita ucapkan, bisa kita gunakan, digunakan untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan hati manusia, semuanya karena dharma tersebut diwariskan kepada kita. Jadi kita harus benar-benar menghormati orang yang menegakkan sutra. Dengan penjelasan ini pasti semuanya bisa menjadi lebih jelas. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus mempelajari dharma untuk bisa diterapkan dalam keseharian. Jika tidak, bagaimana caranya untuk bisa mencapai kebudayaan? Seperti Filipina, demi merubah kehidupan mereka, mengubah kehidupannya, merubah kemiskinan menjadi kaya, bukan hanya ekonomi pulih, juga membuat ekonomi mereka lebih berkecukupan, juga bersamaan membuat batin mereka lebih kaya. Maka mereka tidak meninggalkannya. Bodhisattva. Kalian tahu dari Manila ke Tacloban berapa jauh? Mesti naik pesawat, naik perahu, naik pesawat, sangat jauh. Mereka bersedia demikian sambung menyambung, bergiliran tidak meninggalkan tempat itu, baru bisa membawa ajaran Buddha disebarkan ke provinsi tersebut. Kota di sana, kecamatan di sana, menyebarkan secara meluas. Semua menerima ajaran Buddha, begitu harmonis dan bahagia. Juga mengajar mereka melatih keahlian. Keahlian kasar bawa ke Manila, membuat mereka belajar mengelas, dan lain-lain. Keahlian membangun rumah, sebagian orang muda setengah baya, mereka membawanya ke Manila. Belajar dalam kampus Seci. Bagaimana dengan wanita? Mereka di tempat itu mengajari mereka kerajinan tangan. Sekarang telah pandai menjahit. Bisa menjahit baju seragam lembaga pemerintah. Kalian pikirkan, inilah dharma duniawi, tidak terpisah dari ajaran non-duniawi. Buddha menggunakan semangat dari ajaran non-duniawi direalisasikan di dunia, mendidik manusia di dunia. Bisa dengan baik stabilkan kehidupannya, mensucikan batin manusia. Setiap orang bisa lebih memahami Buddha Dharma
Inilah ajaran non-duniawi. Buddha mendidik kita dimulai dari hal yang bajik, mengajari kita menerima sila kedisiplinan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Mendidik kita bagaimana menegakkan dharma. Menegakkan dharma ini terus berkesinambungan, terus menerus, tidak berhenti diwariskan, dengan teliti mengajari kita, orang yang sepenuhnya hendak menyebarkan dharma, melepaskan cinta kasih individu menjadi universal. Hal di dalam dunia ini sepenuh hati menghayati dan memahaminya. Memahami bagaimana meresap dharma ke dalam batin, direalisasikan di alam manusia. Ini harus fokus dalam Buddha Dharma. Inilah menyebarkan dharma, sehingga Buddha menjadi monastik adalah keteladanan dalam penyebaran dharma. Beliau datang ke dunia, dilahirkan ayah dan ibu, pangeran dari negara, melepaskan tahta, meninggalkan dunia, menerima banyak penderitaan. Lalu fokus satu tekad mencari prinsip kebenaran, tersadarkan dan memahami, lalu menyebarluaskan di dunia. Untuk menjadi keteladanan bagi kita semua. Mencapai kebudayaan, kamu harus fokus. Fokus dan perlu masuk ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak menerima pengajaran. Dunia aman sentosa. Perlahan-lahan membimbing, perlahan-lahan meresap dharma, masuk ke dharma nyata dan menakjubkan, melepaskan samsara dunia, yaitu ajaran non-duniawi, menerima ajaran non-duniawi, menggunakan ajaran non-duniawi melakukan hal duniawi. Ini adalah tujuan monastik, prinsip kebenaran dari melatih diri. Melatih diri murni demikian dilakukan. Maka kita harus menggunakan hati yang bersyukur. Berterima kasih pada Buddha yang bersungguh hati datang ke dunia. Berterima kasih pada guru leluhur yang mewariskannya. Kita harus juga membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Harus senantiasa bersungguh hati menyebarkan dharma. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.